Banyak saya temui orang-orang yang tahu dan paham agama, tapi sedikit sekali saya temui orang-orang yang bisa mengamalkannya. Dan saya temukan diri saya di antara orang-orang itu. Bismillah, Assalamualaikum. Welcome to Open Book Chapter 3. Ada yang berbeda kali ini karena Ima akan mereview buku Ima sendiri yang judulnya Waalaikumsalam Pelengkap Iman. Perlu digarisbawahi, judulnya itu Pelengkap Iman ya, bukan Pelengkap Imam. Pelengkap Imam apa dong, makmum? Ini adalah buku kedua Ima yang merupakan point of view dari novel pertamanya, yaitu Assalamualaikum Calon Imam. Harusnya Ima review yang pertamanya dulu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti insya Allah novel pertamanya juga menyusul buat di-review. Tapi tenang aja, karena nggak akan yang bagus-bagusnya aja yang dibahas di sini mentang-mentang buku sendiri kan. Yang kurang-kurangnya juga bakal Ima bongkar semua. Ima akan coba mereview seobjektif mungkin, meskipun sebenarnya yang namanya review tuh ya sifatnya udah subjektif banget gitu. Kita mulai bahas dari judul ya. Kenapa judulnya Waalaikumsalam Pelengkap Iman, bukan Pelengkap Separuh Agama? Nah, kebayang panjangnya tuh judulnya kalau misalnya pakai Waalaikumsalam Pelengkap Separuh Agama. Sampai 3-4 kata gitu kan. Akhirnya Ima ringkas lah jadi Waalaikumsalam Pelengkap Iman. Atau kita singkat WPI aja ya biar gampang. Terlihatlah ya betapa bucinnya isi novel ini hanya dari judulnya. Kalau diteliti lebih lanjut terkait judul nih, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Waalaikumsalam ada tasjid atau ada alif lam syamsiyah di kalimatnya? Kenapa enggak Waalaikumsalam? Karena lebih umum yang itu ya kalau di Indonesia. Awal-awal Ima juga sama, lebih cenderung ke yang kedua, karena ya merasa itu umum aja digunakan gitu. Tapi kalau soal agama, kita nggak bisa mengikuti suara terbanyak, teman-teman. Harus jelas dan harus pasti juga kan? Dulu waktu publish di Wattpad, alhamdulillahnya ada teman pembaca yang mengoreksi terkait judul. Dan alasannya kenapa Waalaikumsalam itu terjawab waktu Ima ospek kampus. Jadi ada kegiatan semacam BTQ gitu di kampus Ima untuk mahasiswa baru baca tulis Quran. Dan sempat dijelaskan oleh panitia bahwa dalam Islam kan ketika kita diberi satu kebaikan oleh orang lain, maka udah sepatutnya kita membalas dengan hal yang lebih baik. Nah, di kalimat Assalamualaikum itu kita menggunakan alif lam qamariyah. Makanya ketika menjawab salam, itu perlu ada alif lam syamsiyah. Kita dianjurkan memberi jawaban yang lebih baik, yaitu menggunakan alif lam syamsiyah. Sempat juga diskusi soal judul ini sama editor, karena editor nanya ini judulnya kayaknya Waalaikumsalam deh, dan ternyata ketika editor nyari pun jawabannya sama gitu, yang benernya adalah Waalaikumsalam ya, wallahu a'lam. Silahkan dikoreksi dan ditambahkan buat teman-teman yang mungkin di sini belajar bahasa Arab lebih banyak, mengerti ilmunya. Dari judul aja kita udah belajar tajwid nih. Lanjut ke cover. Ima pribadi dari 3 buku yang sudah diterbitkan paling suka yang ini karena warna kremnya tuh hampir ke putih, kayak ngasih kesan minimalis tapi elegan gitu. Lain dengan buku Assalamualaikum Calon Imam atau ACI buku pertamanya yang covernya serba krem dan pink, yang kurang cocok aja buat dibawa cowok gitu kan, buat dibawa ikhwan. Beberapa kali juga sempat lihat review di Google dan DM masuk ke Instagram kalau katanya buku pertama itu covernya terlalu mencolok, terlalu memberikan kesan feminim. Tapi sebenarnya sesuai sih, karena kan yang Aci itu dari sudut pandang perempuannya, nah di buku ini itu dari sudut pandang laki-lakinya. Untuk font judulnya, ini sebenarnya kekecilan, menyulitkan kalau misalnya buku dipajang di rak Gramedia, nggak bisa terbaca dari jarak jauh. Ini konsekuensi buat yang minus kayak Ima sih, jadi bakalan agak susah kalau mau nyari buku ini. Harus ingat covernya, nggak bisa baca tulisannya dari jarak jauh. Dan ini adalah cover yang Ima desain sendiri, bermodalkan handphone doang. Sebelumnya tuh penerbit memang udah memberikan opsi beberapa cover. Ada yang pas juga gitu, twin warnanya sama. Ada yang covernya tuh kayak couple gitu sama yang buku yang pertama. Tapi karena di Wattpad udah pakai cover ini dari lama, jadi orang kayaknya akan mudah ingat kalau misalnya covernya tetap pakai yang ini. Akhirnya meminta izin lah sama yang punya foto supaya fotonya bisa dipakai cover buku.
Ukurannya 14 x 21 cm dengan tebal 2 cm, terdiri dari 404 halaman. Jadi halamannya banyak tapi tebalnya terbilang tipis nih. Awal terbit di Wattpad pertengahan tahun 2018, selesai di tahun 2020, pas banget awal pandemi masuk, dan terbit 1 tahun kemudian di tahun 2021 di bulan Februari. Jadi terbilang masih baru ya, karena masih terbit di tahun ini, diterbitkan oleh penerbit Coconut Books. Di bagian belakangnya ini ada keterangan untuk 15 tahun ke atas, tapi Ima juga nggak tahu nih kenapa ada keterangan ini. Padahal bukunya aman-aman aja sih menurut Ima. Nggak ada yang aneh-aneh gitu, tapi mungkin karena kurang cocok aja untuk anak di bawah 15 tahun, karena konfliknya seputar pernikahan. Buku ini ditulis dari sudut pandang orang pertama dan juga orang ketiga. Nah, dalam artian nih ada beberapa bagian di buku ini di mana penulis itu memposisikan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Kurang lebih sama seperti sudut pandang di buku pertama ya. Nah, yang membedakan ya tadi sudut pandang orang pertamanya, kalau di buku pertama itu dari sudut pandang perempuannya, kalau dari buku kedua ini dari sudut pandang laki-lakinya. Buku ini menceritakan setelah 2 tahun pernikahan tokoh laki-laki bernama Alif Syaibani Alexis yang merupakan seorang dokter spesialis bedah dan juga seorang dosen. Nah, Alif ini menikah dengan perempuan bernama Nafisya Kaila Akbar, mahasiswa farmasi semester akhir. Jadi Alif ini adalah dosen yang mengajar di kampus Nafisya gitu. Alasan kenapa mereka menikah itu dibahas di buku yang pertama, di buku Aci, yang pasti bukan karena perjodohan. Buku ini lebih membahas dari setelah mereka menikah dan dari sudut pandangnya Alif sendiri. Meskipun mereka ini udah menikah lumayan lama, selama 2 tahun, tapi mereka masih seperti 2 orang asing yang tinggal dalam satu atap. Alif sibuk dengan pekerjaannya, yang mana dia seorang dokter kan, apalagi dokter bedah itu harus on call. Setiap ditelepon, kapanpun, dimanapun harus siap. Dan Nafisya pun itu sibuk dengan kegiatan kuliahnya, dengan praktikum, dengan LDK, kegiatan himpunan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Jadi komunikasi di antara mereka itu kurang banget gitu. Ketemu cuma pas sarapan dan makan malam aja. Itu pun kalau misalnya Alifnya dalam shift normal. Awal-awal nih kita akan disuguhkan dengan bagaimana manja dan ribetnya sosok Nafisya saat meminta izin buat ikut acara sosial donor darah. Jadi dia ingin menjadi panitia di acara donor darah, tapi kegiatannya itu mengharuskan dia pulang malam. Jadi kayak Nafisya itu masih jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa yang aktif banget. Itu jadi satu konflik di mana Alif nggak mungkin membiarkan Nafisya pulang malam sendirian, tapi di satu sisi, dia juga baru bisa pulang kerja di shift 2 itu sekitar jam 10 malam. Namun pada akhirnya Alif yang ngalah dan dia mengizinkan Nafisya buat ikut dengan syarat Nafisya harus mengabari Alif selama jam pulang nanti. Nah sejujurnya di buku ini tuh nggak ada konflik yang melibatkan tokoh jahat. Justru konflik yang banyak terjadi adalah konflik batin tokoh utama, di mana tokoh utama itu bersikap antagonis terhadap dirinya sendiri. Teman-teman di sini tolong bedakan antara tokoh jahat dan antagonis ya. Ini sering banget sih ketika ada pertanyaan, antagonis itu apa? Pasti jawabannya adalah tokoh jahat dalam suatu cerita gitu kan. Padahal bukan, antagonis itu adalah tokoh yang melawan senter atau yang menjadi pusat cerita, tokoh yang melawan tokoh utama gitu. Jadi kalau misalnya sebuah cerita tokoh utamanya adalah penjahat, orang jahat, itu maling dan sebagainya, lalu dilawan oleh polisi, maka antagonisnya itu adalah tetap polisi. Karena kenapa? Tokoh yang menjadi center atau tokoh yang menjadi pusat utamanya adalah penjahat. Kesan kakunya dapat banget menurut Ima karena narasinya menggunakan kata saya. Dan narasi menggunakan kata saya itu lumayan jarang. Entah kenapa ya, ini pikiran Ima doang. Kalau misalnya dengar orang ngomong pakai kata saya itu elegan aja gitu, kesannya orang yang cerdas, berwibawa, dan wah banget gitu. Padahal ya kata ganti saya itu ya sama aja seperti kata ganti aku dan lainnya. Banyak banget istilah-istilah medis yang bikin feel seorang dokternya tuh kerasa banget.
Dan tentu aja kutipan-kutipan bijak yang bertebaran di mana-mana, contohnya kutipan narasi Alif di halaman 104 tadi. Terus lagi, satu kejadian itu kadang juga dikaitkan dengan kejadian yang pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW dulu. Contohnya, penjelasan bagaimana kecemburuan itu ternyata juga ada loh pada laki-laki. Biasanya kan kecemburuan itu identik dengan perempuan, dan ini dikaitkan dengan kisahnya Sa'ad radhiyallahu anhu. Lalu ada juga bagian dimana minta maaf itu bukan berarti salah. Kutipannya kurang lebih begini, bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tentang siapa yang lebih dulu mau mengalah. Konfliknya itu awalnya Alif itu punya masalah sama rekan kerjanya Hilman yang juga sama-sama dokter bedah. Ada satu kejadian di mana pasien yang ditangani Hilman itu dalam kondisi kritis dan butuh tindakan pembedahan segera. Nah, kondisinya itu sedang di shift 3, tengah malam menjelang pagi itu pas bagian kerjanya Alif. Di kode etik kedokteran terhadap teman sejawat itu nggak boleh, ada aturan bahwa nggak boleh sembarangan ngambil pasien orang. Kesannya kan kayak ngerebut gitu ya. Nah, akhirnya Alif telepon Hilman dan mengatakan kalau pasiennya itu kritis. Hilman datang dengan kondisi setengah sadar karena dia dalam pengaruh alkohol. Dengan kondisi setengah sadar gitu kan, dia bakal mengoperasi pasien kritis, di mana pasiennya juga masih kecil, pediatrik, spesialis anak dan bayi. Kemungkinannya tuh kecil buat berhasil. Akhirnya Alif yang ambil alih pasien tersebut tanpa melakukan prosedur pemindahan pasien sesuai dengan SOP rumah sakit. Karena lama gitu kan prosesnya, yang namanya pasien udah kritis kan. Habis kejadian itu, Hilman ini agak kesel dan menganggap kalau Alif itu tukang cari muka di depan komite rumah sakit, sampai ada narasi yang agak lucu gitu kan. Alif bilang gini, dia mengira saya orang yang cari muka, padahal muka saya masih pada tempatnya gitu. Supaya kelihatan baik dan kompeten aja gitu di depan atasannya. Alif ini juga sama-sama keras kepala dengan gak mau minta maaf duluan, karena dia merasa dirinya benar dan dia mengaku salah, tapi salahnya dia gak mengikuti SOP, tapi dia gak merasa salah telah melakukan operasi pada pasien tersebut. Itu dia masih, egonya masih tinggi lah. Akhirnya mereka sempat berantem gitu, tapi Alif gak melawan sampai dia babak belur. Terus diceramahi oleh istrinya Nafisya kalau sebenarnya minta maaf itu bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, ini juga dikaitkan dengan kisahnya Sofiyah binti Huyai, salah satu istri Rasulullah yang seluruh keluarganya terbunuh dalam perang Khaybar. Nah, Rasulullah itu terus-terusan minta maaf sama Sofiyah sampai hatinya luluh bahkan jatuh hati. Padahal bukan Rasulullah yang salah. Di sini menunjukkan bahwa minta maaf itu nggak berarti lo yang salah gitu, nggak berarti kamu yang salah, tapi minta maaf itu soal siapa yang lebih dulu mau mengalah. Banyak banget nasihat-nasihat Islam yang tipis sebenarnya, tapi masuk ke alam bawah sadar secara halus. Jadi kesannya nyatu aja sama alur. Membuat kita bisa memposisikan diri gimana rasanya jadi sosok dokter. Dapat nasihat tapi nggak merasa dinasihati gitulah kurang lebih. Walau Ima yakin sih kalau misalnya dokter beneran yang baca, ini banyak banget yang rancu dan kelirunya karena isinya penuh kesotoyan, bermodalkan riset doang. Ada satu kejadian juga yang bikin Ima seneng banget. Di TikTok itu ada dokter beneran yang menjelaskan gimana tahapan sekolah kedokteran hingga bisa dipanggil dokter dan melakukan praktek dari mulai lulus kuliah kedokteran, dapat gelar S.Ched, jadi koas dulu, ujian-ujiannya, internship, presiden, dan lain-lain. Terus ada yang ngetik Ima dan bilang kalau dia udah ngerti semua tentang ini semenjak baca novel WPI. Jadi merasa seneng aja gitu, wah ternyata ini novel nggak kosong-kosong banget. Sekarang kita bongkar kekurangannya sampai ke akar-akarnya. Yang pertama itu ada di font dan kualitas kertas. Ini ukuran fontnya lebih kecil dari font di buku pertamanya. Buat yang minus lagi nih, ini rada bikin pusing memang. Kertas juga agak tipis. Kalau dilihat langsung gini, bayangan tulisan di halaman belakangnya itu masih agak kelihatan. Terlihatlah ya dari tebal buku gitu, 2 cm tapi memuat 404 halaman.
Biasanya ini memang dilakukan untuk memangkas biaya produksi. Gimana caranya agar biaya produksinya nggak terlalu mahal? Soalnya ngaruh ke harga jual buku nantinya. Tapi ada beberapa juga penerbit atau editor, beberapa, padahal pengalaman berdua penerbit nih. Maksudnya pengalaman Ima menerbitkan di penerbit yang lain, editornya itu ngajak diskusi gitu. Jadi ini halamannya kebanyakan nih, bakal lebih dari 500 halaman. Kalau misalnya tetap mau semuanya dimasukin, ya resikonya fontnya bakalan kecil dan gak enak dibaca. Mending dipangkas aja semaksimal mungkin bagian-bagian yang gak perlu. Nah, di WPI ini, karena mungkin waktunya juga mepet untuk PO, tidak ada diskusi terkait layout atau ukuran font dan lain sebagainya. Ini kembali sih ke kebijakan penerbit dan editor masing-masing ya. Kekurangan selanjutnya adalah narasi yang bertele-tele. Ima sempat ikut seminar kepenulisan bareng Kang Abik, penulis ETA Cinta ya, Habibur Rahman El Siraji. Beliau itu mengatakan bahwa kalau kesalahan penulis pemula itu adalah narasi yang terlalu panjang atau terlalu berlebihan, terlalu rinci gitu. Dan Ima baru ngehnya tuh setelah ikut seminar itu, baru nyadar kalau ternyata wah iya nih di WPI itu narasinya panjang-panjang, bertele-tele, padahal banyak bagian-bagian yang sebenarnya nggak perlu gitu. Dalam 2 halaman aja, misalnya 2 halaman itu bisa narasi semua isinya. So entailnya masih kurang seimbang. Kekurangan selanjutnya terletak di istilah medis yang menggunakan catatan kaki. Tapi catatan kakinya cuma menyebutkan kepanjangan tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Contohnya di halaman 61 itu ada PICU. Catatan kakinya itu tertulis Pediatric Intensive Care Unit, tapi nggak ada penjelasan lebih lanjut. Pediatrik itu apa? Harus nyari lagi gitu. Oh, ternyata pediatrik itu spesialisasi kedokteran yang bersangkutan dengan anak dan bayi. Jadi harus double nyari lagi, menuntut pembaca untuk menjadi pembaca aktif. Selanjutnya ada juga di alurnya agak ngebosenin karena konfliknya minim. Nggak ada tokoh jahat tadi, nggak ada antagonis. Jadi tokoh utamanya ya antagonisnya ya tokoh utama sendiri gitu. Ditambah setengah buku itu dari bagian pertengahan ke akhir, alur pertengahan menuju akhir itu konfliknya mengulang konflik di buku pertama. Cuma berbeda sudut pandang aja. Jadi kalau udah baca yang pertama, sebenarnya nggak perlu baca yang ini karena isinya sama, konfliknya sama, cuma beda sudut pandang aja. Kekurangan selanjutnya ada di ending. Lagi-lagi tokoh utamanya dua-duanya dibikin meninggal. Sebenarnya nggak sih, nggak meninggal, lebih ke dibikin masuk surga kayaknya. Dibikin gantung aja. Tokoh utamanya cuma bilang kata-kata bijak, sebaik-baiknya merindu adalah merindukanmu, sebaik-baiknya kembali adalah kembali menemuimu, bla 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 dan sebagainya. Beda dengan ending yang ada di Wattpad, di mana Alif dan Nafisya makan malam bersama dan ya happy ending gitu. Tapi ada alasan serius di balik perubahan ending novel WPI di Wattpad dan di buku. Sejauh Ima riset terkait penyakit yang diderita Nafisya, yaitu multiple sclerosis, kemungkinan sembuhnya kecil sekalipun sudah dilakukan operasi, yang hanya bisa mengurangi gejala atau rasa sakitnya aja. Jadi yaudah kemungkinan besar pasti meninggal gitu. Itulah kenapa di novel WPI Nafisya dibuat meninggal. Lagi-lagi ini termasuk ke dalam salah satu kesalahan penulis pemula yang kerap kali membuat adegan tokoh utamanya meninggal. Nama tokohnya juga mirip-mirip, jadi kalau nggak teliti baca ya bikin pusing. Salsya, Nafisya, Alif, Albi, yang beda cuma huruf konsonannya aja. Belum lagi keterangan waktu yang nggak sinkron antara novel pertama dan kedua. Di novel pertama 2 tahun udah ini, di novel ini 2 tahun baru ini. Terus hal-hal yang nggak relate, contohnya adalah kok masa sih 2 tahun menikah nggak akrab sama sekali, masa sih, dan masih banyak banget yang nggak relate di novel. Belum lagi tipe yang banyak banget di bagian-bagian akhir, itu juga menjadi PR buat Ima ketika cetak ulang selanjutnya gitu, kayaknya nggak lolos review. Buat teman-teman yang udah baca, boleh juga kasih review tambahan di kolom komentar. Buat yang belum baca, ada 25 bagian yang bisa dibaca gratis di Wattpad-nya Ima. Untuk lengkapnya bisa dibaca di buku ya, nanti Ima cantumkan link Wattpad dan link pembelian novel di kolom deskripsi. Jaga kesehatan dan sampai ketemu di open book chapter selanjutnya. Fi amanillah.